Hai, balik lagi bersama gue di XX Film. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul In Time. Film ini menceritakan tentang masa depan, masa ketiga pada tahun 2169. Di tahun ini manusia akan lahir dengan tanda jam digital yang ada di tangannya. Di masa depan, uang bukanlah segalanya. Nantinya waktu akan menggantikan keberadaan uang, mulai dari membeli makanan hingga menyewa sebuah rumah. Semua orang rela mati demi mendapatkan waktu, karena tanpa waktu mereka tidak ada artinya. Jika mereka kehabisan waktu di tangannya, maka ia akan mati. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Will yang terbangun dari tidurnya. Di tangannya ianya memiliki waktu 24 jam yang tersisa. Lalu kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang bernama Rachel Salas. Ia adalah ibu dari Will. Meskipun fisiknya terlihat masih muda, namun sebenarnya ibunya sudah berusia 50 tahun. Jadi setiap orang yang ada di sini akan berhenti menua ketika ia berusia 25 tahun. Dan ketika ia berusia 25 tahun, maka waktu di tangannya akan berjalan mundur. Jika waktunya habis, maka dia akan mati. Dan untuk mendapatkan waktu itu, maka ia harus bekerja agar bisa bertahan hidup lebih lama. Sistem di tempat ini semuanya dibayar oleh waktu, mulai dari membeli makanan hingga menyewa sebuah rumah. Sebelum berangkat kerja, sang ibu tak lupa memberikan Will waktu 30 menit untuk ia nanti membeli makan siang. Dan ibunya berjanji akan menemui Will esok hari di sebuah halte bus. Kemudian Will pergi untuk berangkat kerja. Di perjalanan ia dihampiri oleh seorang anak kecil yang meminta waktu olehnya. Ia meminta waktu ke Will untuk ia jajan karena di usianya yang belum mencapai 25 tahun, maka waktu di tangannya tidak bisa digunakan. Kemudian Will pun memberikan waktunya sebanyak 5 menit kepada anak kecil itu. Sebelum masuk kerja, Will seperti biasa membeli sebuah kopi seharga 4 menit. Will bekerja di sebuah pabrik pembuatan kapsul waktu. Setelah Will beres bekerja, para pekerja mengantri untuk menerima bayaran yaitu waktu. Malam harinya Will pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Borel. Temannya memberitahu Will bahwa pria itu memiliki waktu sampai 1 abad. Kemudian Will pun memberitahu kepada orang itu untuk pergi meninggalkan tempat ini, dikarenakan tempat ini sangatlah berbahaya. Lalu tak lama, ada preman yang datang dan berniat untuk mencuri waktu milik pria itu. Tak disangka, Will pun membantu pria itu untuk kabur dari kejaran para preman dan membawanya ke sebuah gedung kosong. Sesampainya di sana, pria itu memberitahu namanya kepada Will. Pria ini bernama Henry. Ia berasal dari sebuah kota yang bernama New Greenwich. New Greenwich adalah sebuah kota yang ditempati oleh orang-orang kaya. Di sana tempat tinggal bagi orang-orang yang memiliki banyak waktu di tangannya. Lalu Henry menjelaskan kepada Will bahwa hidup lama itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Ada saatnya ia mulai bosan, walaupun tubuhnya masih kuat tetapi pikirannya sudah sangat lelah. Dan itulah penyebab Henry ingin mengakhiri hidupnya. Pagi harinya ketika Will tertidur, Henry memberikan semua waktu yang dimilikinya kepada Will. Dan ia hanya menyisakan waktu untuknya sebanyak 5 menit. Ketika ia terbangun dari tidurnya, Will melihat waktu di tangannya bertambah sampai 1 abad. Dan ia melihat pesan di jendela yang bertulisan "Don't waste my time", yang artinya jangan sia-siakan waktuku. Lalu Will melihat Henry yang sedang duduk di sebuah jembatan. Di sana, Will langsung pergi berlari untuk menghampiri Henry. Tapi sayangnya, Henry sudah meninggal akibat kehabisan waktu di tangannya. Setelah kejadian itu, Will langsung pergi ke tempat temannya. Di sana Will menceritakan kepada Borel bahwa orang yang waktu itu di bar sudah meninggal dan memberikan semua waktunya kepada Will. Will juga mengatakan bahwa ia ingin pergi meninggalkan kota ini bersama ibunya. Sebelum ia pergi, Will membagikan waktu kepada temannya sebanyak 10 tahun. Malam harinya, ibunya Will ingin pulang dari tempat kerjanya. Di sana ia menaiki sebuah bis. Tapi sayangnya, harga bis naik menjadi 2 jam. Dan ibunya hanya memiliki waktu 1,5 jam di tangannya. Karena ia tidak memiliki waktu yang cukup, kemudian ia memutuskan untuk berlari. Di sana ibunya meminta tolong kepada orang-orang, tapi orang-orang tidak ada yang menolongnya. Will yang sudah menunggu ibunya di halte bis tidak melihat ibunya di dalam bis tersebut. Merasa khawatir, kemudian Will pun berlari untuk mencari ibunya. Di sana Will melihat ibunya yang sedang berlari, tapi waktu di tangan ibunya hanya tersisa 10 detik. Ia berlari sangat kencang, namun sayangnya ibunya kehabisan waktu dan tak terselamatkan. Pagi harinya, tim penjaga waktu datang dan memeriksa kematian Henry. Tim penjaga waktu ini bisa dibilang seperti polisi. Di sana, ia langsung memeriksa CCTV di tempat tersebut untuk mencari tahu kematian Henry. Di sisi lain, Will sedang bersiap-siap untuk pergi ke New Greenwich. Di sana ia menyewa sebuah taksi. Untuk sampai ke New Greenwich, dia harus membayar pintu masuk seharga 1 tahun. Sesampainya di sana, kita dapat melihat perbedaannya 180 derajat. Di sini semua kehidupan warganya sangatlah santai, beda dengan kehidupan di kota Will yang semua orang-orangnya tergesa-gesa karena waktu di tangan mereka sangatlah sedikit. Di sana Will menyewa sebuah kamar hotel yang mewah dengan harga 2 bulan per malamnya. Malam harinya Will datang ke sebuah kasino. Di sana ia bertemu dengan Mr. Philip Weiss, seorang kaya raya yang memiliki pinjaman bank waktu di mana-mana, dan putrinya yang bernama Sylvia Weiss.
Will yang memenangkan permainan poker dengan Mr. West itu diundang kembali untuk bermain kembali di rumahnya esok malam. Kebetulan di rumah Mr. West akan mengadakan sebuah pesta. Keesokan harinya Will datang ke rumah Mr. West dengan sebuah mobil yang baru saja ia beli seharga 59 tahun. Setelah sampai, Will langsung mendekati putrinya Sylvia West dan mengajaknya berdansa. Di sana Sylvia mengetahui bahwa sebenarnya Will bukan dari kota ini. Sampai kemudian penjaga waktu akhirnya mengetahui keberadaan Will dan penjaga waktu itu langsung pergi menuju ke rumah Mr. West. Sesampainya di sana mereka membawa Will ke sebuah ruangan dan mereka menginterogasi tentang jumlah waktu yang dimiliki oleh Will. Will mengatakan bahwa ia mendapatkan waktu itu dari hasil perjudian dan sebagian lagi dikasih oleh pria yang bernama Henry. Raymond yang tidak mempercayai cerita Will langsung menyita waktu miliknya dan hanya disisakan 2 jam untuk kepulangannya. Will yang tidak terima langsung memberontak dan menjadikan Sylvia sebagai sandera untuk melarikan diri. Di sana, Will membawa kabur Sylvia ke kota asalnya yaitu kota Dayton. Ketika di perjalanan, Will mengalami kecelakaan yang membuat mereka berdua pingsan. Lalu tak lama, kemudian preman yang waktu itu di bar datang dan mencuri semua waktu yang dimiliki oleh Sylvia. Preman itu hanya menyisakan waktu 30 menit untuk Sylvia. Setelah terbangun dari pingsannya, Sylvia sangat kaget karena waktu di tangannya telah hilang. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, kemudian Will dan Sylvia datang ke rumah teman lamanya yang waktu itu diberikan oleh Will waktu sekitar 10 tahun. Sesampainya di sana, Will dipertemukan oleh istrinya Borel. Istrinya mengatakan bahwa Borel telah meninggal akibat kehabisan waktu. Borel menggunakan waktu 10 tahunnya hanya untuk minum-minum dan lupa bahwa waktu di tangannya telah habis. Karena sisa waktu di tangan mereka hanya tersisa 3 menit, kemudian mereka berlari ke sebuah toko berlian dan menjual anting milik Sylvia. Di sana, anting berlian milik Sylvia hanya dihargai 2 hari. Setelah menjual berlian tersebut, mereka berdua langsung menuju ke sebuah telepon umum. Di sana Will menelepon Mr. West untuk mentransfer tebusan sebanyak 1000 tahun ke sebuah toko amal pembagian waktu di Dayton. Hingga esok harinya, sayangnya Mr. West tidak mengirimkan waktu tersebut. Karena tidak tahu harus bagaimana lagi, kemudian Will membiarkan Sylvia untuk pulang ke tempat asalnya. Tapi Sylvia menolak dan berencana untuk meminta waktu kepada ayahnya. Ketika Sylvia membujuk ayahnya, tiba-tiba penjaga waktu itu datang dan berniat untuk menembak Will. Sylvia yang melihat penjaga waktu itu langsung menembaknya yang membuatnya terjatuh. Kemudian mereka berdua langsung pergi meninggalkan tempat itu menggunakan mobil milik penjaga waktu tersebut. Setelah itu, berita kejahatan Will dan Sylvia tersebar ke seluruh dunia, dan mereka berdua saat ini menjadi buronan para penjaga waktu. Singkat cerita, di sebuah bank peminjaman waktu, dari luar terlihat sebuah truk yang menabrak bank dan masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Will dan Sylvia. Mereka berdua melakukan perampokan bank milik ayahnya Sylvia dan mencuri ratusan time capsule untuk dibagikan kepada orang-orang kelas bawah yang membutuhkan. Tak lupa, Will juga membagikan waktu kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Sekarang sistem sudah tidak stabil, banyak waktu yang bertambah yang tidak dengan semestinya. Dan penjaga waktu itu mulai sedikit kebingungan. Orang-orang kelas bawah kembali memiliki harapan. Bahkan mereka sudah bisa membeli senjata untuk melawan preman yang sering mencuri waktu dari mereka. Lalu buronnya Will dan Sylvia dihadiahi waktu 10 tahun untuk siapa saja yang bisa menangkap mereka berdua. Malam harinya, penjaga waktu itu menggerbek tempat tinggal milik Will. Will yang mengetahui bahwa penjaga waktu itu akan datang, kemudian mereka berdua langsung melarikan diri dan melompat dari jendela. Penjaga waktu itu terus mengejarnya dan mereka berdua akhirnya bisa meloloskan diri dari kejaran penjaga waktu dan menaiki sebuah bis. Pagi harinya, mereka berdua datang ke sebuah hotel. Di sana, Will menyewa semua kamar hotel yang ada di sana dan menyuruh staf hotel untuk menutup hotelnya. Namun sayangnya, ada seseorang yang mengetahui keberadaan mereka berdua. Orang ini juga mengetahui bahwa Will dan Sylvia saat ini sedang dicari oleh para penjaga waktu. Malam harinya, orang yang mengetahui keberadaan Will dan Sylvia dihampiri oleh para preman. Preman itu mengancam jika tidak ada yang memberitahu di mana Will dan Sylvia, maka semua waktu di tangan mereka akan diambil oleh preman itu. Karena takut waktunya diambil, kemudian orang itu memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Tak lama, para preman itu langsung menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Preman itu tidak membunuh Will, melainkan mengajaknya untuk beradu panco. Siapa yang kalah, maka waktu di tangan mereka akan habis, dan sisa hidupnya juga akan habis. Di awal, Will hampir kehabisan waktunya. Dengan cara yang cukup cerdas, akhirnya Will pun berhasil membalikkan keadaan yang membuat preman itu kehilangan waktunya. Lalu dengan singkat, Will pun berhasil membunuh mereka semua. Suku bunga kini semakin naik. Semua hal yang dilakukan Will dan Sylvia membantu rakyat miskin di Dayton semuanya sia-sia. Dan jika mereka terus melakukan ini, maka suku bunga akan terus dinaikkan. Untuk mengubah keadaan yang sekarang, maka ia harus memiliki waktu yang cukup banyak. Kemudian Sylvia mempunyai rencana untuk mencuri waktu dari ayahnya. Karena Sylvia mengetahui bahwa ayahnya memiliki waktu 1 juta tahun yang disimpan di dalam berangkas. Pagi harinya Sylvia mendatangi ayahnya dan berpura-pura untuk menyerahkan diri. Sedangkan Will menyamar sebagai salah satu dari bodyguard Mr. West.
Di sana Will menodongkan pistol kepada Mr. West dan membawanya menuju ke berangkas penyimpanan 1 juta waktu itu. Setelah mengambil waktu 1 juta tahun itu, Mr. West mengatakan bahwa ketika waktu 1 juta tahun itu jatuh di tangan yang salah, maka akan melumpuhkan sistem yang ada. Namun Will percaya bahwa yang ia lakukan akan memberi harapan untuk orang-orang kelas bawah untuk terus bertahan hidup. Di sisi lain, penjaga waktu menyadari bahwa ada pemindahan waktu yang tak wajar. Ini jelas adalah masalah yang sangat besar. Kemudian penjaga waktu itu langsung mencari keberadaan Will dan Sylvia. Setelah mencari, penjaga waktu itu menemukan Will dan langsung mengejar mobilnya. Di sana penjaga waktu itu memerintahkan anggotanya untuk menjaga di perbatasan agar Will dan Sylvia tidak membawa 1 juta tahun itu keluar dari zona New Greenwich. Tetapi Will dan Sylvia berhasil meloloskan diri dari hadangan para penjaga waktu itu. Sesampainya di kota Dayton, Will langsung memberikan 1 juta tahun itu ke temannya Will untuk membagikan waktu itu kepada orang-orang kelas bawah. Orang-orang langsung menyerbu pembagian waktu itu. Lalu tak lama penjaga waktu datang. Will dan Sylvia melarikan diri lagi dengan memanfaatkan kerumunan para penduduk untuk melarikan diri. Sampai akhirnya penjaga waktu itu pun berhasil menangkap mereka berdua. Namun di sini penjaga waktu itu melupakan waktu di tangannya. Ketika ia melihat waktu yang tersisa di tangannya, waktu yang dimilikinya hanya tersisa 5 detik. Dan seketika penjaga waktu itu pun tewas di tempat. Namun sekarang ada masalah baru. Waktu di tangan Will dan Sylvia hanya tersisa 1 menit. Di sini Will mulai pasrah dengan keadaan. Will yang tak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat ibunya mati akibat kehabisan waktu. Kemudian Will pun berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan waktu yang ada di dalam mobil penjaga waktu itu. Setelah mendapatkan waktu, Will langsung berlari mengejar Sylvia dan mentransfer waktunya agar Sylvia tak mati. Untung saja Will pun berhasil membagi waktunya dan Sylvia pun selamat. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali bersemangat karena ia telah memiliki waktu yang cukup di tangannya. Dan orang-orang berpindah tempat untuk menuju ke New Greenwich agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Para polisi itu pun sudah menyerah dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain pasrah. Sekarang, Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu. Kini, ia akan mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan film pun selesai. Nah itulah tadi seluruh cerita dari film In Time. Memang filmnya agak kurang masuk akal. Bahwasannya hidup manusia dapat diperjualbelikan dan dapat diketahui kapan kita akan mati. Namun selepas itu film ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan. Yang dimana kita diajarkan untuk lebih bisa menghargai waktu. Walaupun itu hanya 1 detik. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan gue XOX sampai bertemu lagi di video selanjutnya.